Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yesi Unitasari Eskom MCS dengan NIDN 0703069204. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi agar dapat diterima dengan baik pada saat perkuliahan. Saya menggunakan metode ceramah dan diskusi diikuti dengan studi kasus ataupun contoh penerapannya. Semua materi yang diajarkan saya distribusikan sebelum dibahas di dalam kelas. Referensi yang saya gunakan yaitu buku berbentuk cetak maupun non-cetak. Interaction merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Saya akan meminta kepada salah satu mahasiswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum dipahami sehingga terjadi tanya jawab. Hal ini digunakan untuk melihat dan menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas. Asesmen merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa. Pada saat ini, penelitian saya berfokus pada bidang kecerdasan buatan. Salah satu artikel yang telah saya publikasikan di jurnal internasional adalah Cybercrime Identifying Using Machine Learning Technique Based Sentiment Analysis. Sedangkan terkait Dharma pengabdian yang saya lakukan terkait sosialisasi pemetaan lahan porang industri agrotani jaya. Adapun pemaparan selanjutnya, garis besar persentase dalam mata kuliah kecerdasan buatan lanjut yang saya akan paparkan terkait deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan diakhiri dengan cuplikan video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kecerdasan buatan lanjut adalah mata kuliah yang membahas terkait konsep, prinsip-prinsip dasar, konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara mendalam, serta penerapan kecerdasan buatan AI dalam pemecahan masalah di dunia nyata. Mahasiswa akan mempelajari arsitektur dan teknik pembelajaran mesin, merancang dan implementasi teknologi kecerdasan buatan pada data dunia nyata. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan kode mata kuliah TIF 2026. Diajarkan di semester 6 atau semester genap. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan lanjut adalah yang pertama,
mahasiswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan buatan, arsitektur, dan teknik pembelajaran mesin terkait mesin learning dan deep learning. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu merancang mesin learning, deep learning sesuai dengan konsep kecerdasan buatan yang telah dipelajari. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan mesin learning dan deep learning sesuai dengan kasus yang ada di dunia nyata. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menyajikan hasil perancangan, desain, atau pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah di dunia nyata. Materi dalam pembelajaran kecerdasan buatan lanjut yang pertama terkait pendahuluan, silabus, dan kontrak kuliah. Kedua terkait pengantar kecerdasan buatan lanjut, pemrosesan pola, gambar, suara, dan teks, perancangan aplikasi pengenalan pola di bidang biometrik, pengenalan suara, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu analisis sentimen. Yang keenam, pengantar konsep deep learning. Yang ketujuh, konsep CNN. Yang kedelapan, pemaparan cara implementasi deep learning pada kasus dunia nyata. Dan yang kesembilan, pembuatan aplikasi sesuai konsep deep learning menggunakan bahasa pemrograman Python. Pustaka yang saya gunakan atau referensi utama yang saya gunakan dari Y. Bingo Learning Deep Architecture for AI Fontage Mach Learn Volume 2 tahun 2009, kemudian C. Bishop Pattern Recognition and Machine Learning Springer tahun 2006. Sedangkan untuk pendukung yaitu Suyanto tahun 2019, Deep Learning, Modernisasi Mesin Learning untuk Big Data, Indonesian Version, Informatika Publisher, Bandung, Indonesia pada tahun 2019. Kemudian buku karangan saya yaitu Yunitasari Yesi tahun 2023, Teori dan Implementasi Analisis Sentimen menggunakan Python, Unip Mapres Universitas PGRI Madiun dengan ISBN 978062380954445. Kemudian software yang digunakan dalam pembelajaran kecerdasan buatan lanjut ada Google Colab ataupun bisa juga menggunakan Jupyter Notebook. Hardware yang digunakan yaitu laptop atau PC. Mata kuliah prasyarat yaitu kecerdasan buatan. Kemudian untuk sistem pembelajaran, sistem pelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka. Sistem pembelajaran secara luring di kelas dapat menunjang keaktifan siswa, di mana pada mata kuliah kecerdasan buatan lanjut ada implementasi teknologi AI menggunakan bahasa pemrograman Python. Sehingga apabila mahasiswa menemui kendala dapat berkonsultasi langsung dengan dosen secara langsung. Sebagai pendukung, saya menggunakan LMS Elma dari Universitas PGRI Madiun. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ada contextual learning, kemudian small group discussion, kemudian case-based learning dan project-based learning, kemudian dilanjutkan dengan student center. Sistem penilaian yang saya gunakan yaitu komposisi penilaian meliputi partisipasi UTS, UAS, kuis, tugas yang meliputi case-based learning dan project-based learning.
bahwasannya bobot penilaian untuk partisipasi project based learning dan case based learning adalah 50% dari bobot penilaian untuk mendukung IKU 7 untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran. Selebihnya untuk persentase tugas, UTS, UAS, dan kuis. Baik, selanjutnya adalah video pembelajaran yang berada di dalam kelas dalam mata kuliah kecerdasan buatan lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Oke ya teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke ya teman-teman, bertemu lagi ya dengan Bu Yesi di mata kuliah apa? Kecerdasan buatan lanjut. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait apa? Pengenalan pola pada gambar. Oke, masih ingat? Masih. Oke, baik ya. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya ya, sesuai dengan RPS kita. Yang selanjutnya materi kita terkait apa nih? Analisis sentimen ya. Analisis sentimen terkait market research and customer insight. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar nih terkait analisis sentimen sebelumnya? Belum? Oke, ada yang sudah pernah dengar ya, Mbak Ervia. Oke. Nah, outline kita hari ini ya, jadi analisis sentimen ya, itu digunakan untuk mengukur opini publik. Nah, kedua itu adalah cara kerja ya. Cara kerja dari analisis sentimen, kemudian manfaat dari analisis sentimen, tantangan ya, tantangan apa saja sih yang dihadapi ketika kita melakukan proses analisis sentimen, kemudian mengapa analisis sentimen penting dalam riset pasar, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke. Nah, selanjutnya ya, di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada deskripsi atau pengertian ya dari analisis sentimen ya, di mana analisis sentimen adalah proses pengumpulan dan evaluasi data ya yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengekstrak dan memproses informasi dari berbagai sumber untuk menentukan sentimen atau pendapat terkait dengan topik tertentu ya. Jadi konteksnya ya di sini bisa digunakan dalam apa teman-teman, dunia bisnis bisa. Kemudian ya dapat membantu ya perusahaan ya untuk memahami umpan balik dari pelanggan dan menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri ya. Itu manfaat dari analisis sentimen. Nah, kenapa analisis sentimen itu penting? Nah, karena analisis sentimen itu terkait dengan opini publik ya, dia menjadi faktor yang penting dalam bisnis ya, misalnya politik atau masyarakat ya, tapi di sini tantangannya masih sering dianggap dia sulit ya mengukur. Nah, jadi kita bisa melakukan analisis sentimen di sini menggunakan algoritma khusus ya, yang dapat membantu kita untuk mengetahui pandangan orang terhadap suatu topik atau produk tertentu ya, topik atau produk tertentu gitu. Nah, ini ya, misalkan di sini contohnya ya, contohnya nih. Kira-kira teman-teman di sini ada yang ini apa namanya? Mungkin nanti setelah lulus bercita-cita punya software house sendiri? Boleh angkat tangan yang punya nih cita-cita? Ada yang punya cita-cita bikin software sendiri? Belum kepikiran, oke ya, belum kepikiran. Nah, di sini contohnya ya teman-teman, misal kita ambil suatu case atau kasus gitu ya, kita misal punya software house gitu ya, software house sendiri, kemudian kita develop aplikasi, kemudian kita masukkan aplikasi tersebut di
Play Store. Teman-teman sering akses aplikasi yang ada di Play Store? Download? Sering. Sering atau sering sekali? Oke ya. Nah, misalkan teman-teman di situ. Nah, di situ biasanya teman-teman ketika mengunduh gitu ya, teman-teman lihat kan ada komentar ya di situ ya. Komentar yang ditinggalkan oleh pengunduhnya, gitu kan? Nah, di situ teman-teman, di situ itu kita bisa yang namanya crawling data. Ada yang ingat crawling data itu apa? Angkat tangan. Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat nggak? Boleh angkat tangan yang ingat? Iya, oke, Mbak Ervia. Apa nih kira-kira crawling data itu? Ingat nggak? Ayo. Menurut saya sendiri itu Ya. reviewnya apakah ini bagus, apakah ini jelek gitu. Oke, boleh ya. Jadi benar, terima kasih ya Mbak Ervia atas jawabannya ya. Oke, ya teman-teman, crawling data berarti kita mengambil data ya, mengambil data, komentar atau opini yang di-share di sosial media gitu ya, bisa sosial media atau ya tadi Play Store dan yang lain gitu ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat gimana sih sebenarnya hasil dari aplikasi yang sudah kita develop itu bisa diterima enggak, atau mungkin ada kekurangan atau enggak gitu. Nah, kita bisa analisis di situ menggunakan analisis sentimen gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih gimana nih responnya, bagus atau mungkin ada kurang, atau oh ternyata nggak nyaman di bagian interface-nya atau seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan. Oke ya, kita masuk ke tahapannya. Nah, yang pertama berarti kita harus apa? Mengumpulkan data. Oke, ketika kita mengumpulkan data ya teman-teman, kita tadi ya bisa crawling data, atau kita mungkin kalau misalkan sudah ada penelitian sebelumnya yang menggunakan dataset ya, sudah menjadi sebuah dataset, kita bisa ambil dataset tersebut atau kita bisa gunakan dataset tersebut gitu ya. Nah, masih ingat nggak ngambil dataset dari mana? Dari Kaggle. Oke, terima kasih Mas, siapa namanya Bu Yasilwa? Mas Fauzi. Oke, terima kasih Mas Fauzi ya, bisa dari Kaggle. Selain dari Kaggle, dari mana lagi? Ada yang ingat? Yo, yang belakang. Bisa ditunjukkan suaranya yang belakang. Dari mana? Selain Kaggle? Hah? Dari mana? Ya, bisa dari UCI dan yang lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah pengumpulan data kita ada labeling ya. Kemudian setelah labeling berarti kita ada preprocessing, ekstraksi fitur, training dan testing. Oke, next ya. Kita tadi ya data collection, kita crawling data, kita bisa menggunakan hashtag tertentu gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menerapkan apa teman-teman? Ada filter lokasi. Dari tweet itu diambil atau dari komentar atau opini itu diambil ya. Jadi kita bisa terapkan filter lokasi ya. Di sini kita misal mau ambil sih komentar yang ada di Indonesia aja, atau misalkan di Pulau Jawa, di Kalimantan dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini tadi apa sih prosesnya ya? Tadi kan ada komentar atau ada opini. Berarti selanjutnya kita harus ini ya, misalkan ini di sini ya, di sini ada contoh-contohnya ya, contoh dari komentar yang mungkin nanti teman-teman bisa ambil ya dari Play Store atau dari sosial media gitu ya. Nah, ini contoh hasil crawling ya, data di Play Store ya teman-teman. Ini ada review ID-nya, kemudian ada username yang digunakan, ada dia kontennya apa dan bintang yang diberikan gitu ya. Nanti kita bisa filter juga ya teman-teman, mau bintang 5 aja yang diambil, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, di sini masuk ke labeling. Oke. Nah, labeling di sini ini example yang Bu Yesi berikan ada 3. Yang pertama positif, netral dan negatif gitu ya. Nah, kemudian setelah labeling kita ada proses teman-teman? Preprocessing. Nah, ada yang ingat preprocessing apa atau ada yang tahu preprocessing itu apa? Oke, ya betul ya. Betul sekali ya teman-teman. Jadi preprocessing adalah persiapan data sebelum data itu dilakukan ke tahap selanjutnya ya. Nah, contohnya apa Bu? Kalau misalkan untuk case kita nih, analisis sentimen. Nah, yang pertama ada stop word ya.
kemudian ada case folding, kemudian ada stemming dan convert emoticon gitu ya teman-teman. Nah stopword di sini berarti kita menghilangkan nih. Kita harus menghilangkan yang tidak kita perlukan ya. Jadi ada daftar stopword yang nanti akan kita ambil, kemudian yang tidak kita gunakan kita akan hilangkan. Kemudian ada case folding ya, kita perlu menyeragamkan. Kita menyeragamkan semuanya ya, teks ya, terutama di teksnya menjadi huruf kecil gitu ya. Kemudian stemming ya, stemming kata dasar, kemudian ada convert emoticon. Jadi ketika ada emoticon di dalam teks itu kita akan convert ya, kita akan konversi dia menjadi bisa kata gitu ya. Nah ini konversi angka ke huruf ya. Jadi misalkan 0 itu akan dibaca O, 00 akan dibaca U, 1 I, kemudian 2 itu berarti kita copy karakter sebelumnya ya. Misalkan apa contohnya? Apa? Contohnya kamu baik, terima kasih ya teman-teman ya. Gitu ya, oke, ini adalah contohnya ya. Kemudian kita masuk ke ekstraksi fitur teks ya. Ada contoh ini ya, contohnya kita bisa menggunakan apa? Unigram dan TF-IDF gitu. Apa sih Bu TF-IDF itu ya? TF-IDF itu adalah apa teman-teman? Term, frekuensi, indeks, dokumen frekuensi. Oke, nah ini ya, jadi ini adalah contoh dari ekstraksi fitur. Nah, ini metodenya ya. Teman-teman ketika melakukan tadi analisis sentimen ya, kita bisa menggunakan metodenya untuk analisis sentimen ya. Jadi kita bisa machine learning based method ya. Ada supervised, unsupervised, dan semi-supervised. Supervised learning apa? Pembelajaran apa? Oke, mungkin ada yang kurang jelas dulu sebelum kita lanjut. Ada yang belum bisa dipahami dari, iya gimana Mbak Ervia? Boleh? Oke, labeling data. Kita dulu ya, sesuai pertanyaannya dari Mbak Ervia. Ntar, labeling. Oke, ini adalah slide labeling. Gimana Mbak Ervia pertanyaannya? Kalau semisal labeling datanya cuma positif sama negatif doang, itu apa bisa? Apa harus 3 itu positif, netral sama negatif? Oke, terima kasih pertanyaannya. Gimana teman-teman? Mungkin sebelum Bu Yesi menjawab, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan yang mau berpendapat. Boleh angkat tangan ya. Ada yang mau berpendapat? Belum? Belum, oke. Bu Yesi jawab ya. Ya, jadi ya terkait labeling, Bu apakah harus 3 atau boleh hanya 2? Ya, jawaban dari Bu Yesi adalah bisa disesuaikan ya teman-teman. Boleh hanya 2 ya, boleh 3 juga, dan boleh kita sesuaikan dengan case yang kita ambil gitu ya. Jadi boleh misalkan nanti labelnya positif, negatif, netral, atau label yang lain misalkan cukup baik, baik, sangat baik, itu juga boleh gitu ya. Tergantung case yang mau kita ambil gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum kita lanjut ke mana tadi? Training ya. Belum? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum berarti kita akan lanjut ke training ya. Training ya, ketika kita membuat sebuah model ya teman-teman, model berbasis machine learning ataupun deep learning, kita harus melakukan yang namanya training ya. Nah ini digunakan ya untuk melihat atau mempelajari data yang kita latih ya. Jadi kita training dengan algoritma tertentu ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai algoritmanya machine learning, bisa pakai
Contohnya naive Bayes, random forest, SVM, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ya pasti teman-teman masih ingat ya algoritma-algoritma saja yang masuk ke dalam algoritma mesin learning ya. Kemudian apa yang nanti bisa kita terapkan di deep learning gitu ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ini ya training ya. Training itu nanti ya teman-teman kita bisa melihat bagaimana hasil dari pembelajaran kita ya yang kita lakukan ke data tersebut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya masuk ke testing ya teman-teman ya. Kita masuk ke testing. Nah, di mana ya hasil dari pembelajaran tadi ya, proses training itu ya, hasil analisis sentimen itu kita perlu evaluasi ya, dan disajikan secara visual agar mudah dipahami oleh pengguna. Hasilnya biasanya apa sih? Persentase terkait apa? Kalau misalkan kita develop model, hasilnya apa ini kira-kira? Berarti kita bisa lihat akurasi, presisi, dan recall ya, akurasi, presisi, dan recall gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke ini ya teman-teman, kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan kita adalah menganalisis opini dan preferensi pelanggan ya, perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan ya, kemudian reputasi merek dan efektivitas pemasaran ya. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh pelanggan ya, bagaimana mereka merespon produk ya atau layanan dari perusahaan tersebut gitu ya teman-teman. Nah, dari paparan saya ya, jadi nanti saya minta ya teman-teman silahkan ya dicoba ya, teman-teman coba crawling data ya. Teman-teman silahkan coba crawling data ya terkait opini ya, bisa dari sosial media, bisa dari Play Store ya teman-teman crawling ya, bisa menggunakan apa namanya Google Colab ya, sesuai dengan cara crawling ya teman-teman crawling. Nanti saya akan bantu share contohnya ya, silahkan teman-teman coba crawling data. Kemudian setelah teman-teman dapatkan data, maka di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk memproses data tersebut gitu ya. Jadi tugas dari pertemuan ini adalah itu ya. Sudah bisa dipahami tugas kita hari ini? Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin sebelum saya akhiri? Oke, gimana Mas? Slang word, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah Bu, terkait slang word tadi ya, apakah kita perlu buat daftar khusus untuk slang word gitu ya? Boleh ya teman-teman, kita harus buat daftar khusus yang nantinya kita akan ambil ya, korpus atau data terkait slang word itu ketika kita melakukan pre-processing gitu. Oke, ya nanti secara detailnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Masih ada kuliah lagi? Masih semangat ya? Oke, insya Allah. Oke, terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Kita bahas minggu depan. Oke. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai syarat pengajuan Serdos Smart tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.